Minggu yang lalu kami disodorkan konsep surat. Satu konsep surat dari Komisi 1 hasil RDP dengan Capil, kemudian dengan demonstran dan AMT menghasilkan 5 poin. Sebenarnya ini sudah saya sampaikan jelas kepada Pak Firman bersama Adinda Dewa bahwa mekanisme mengeluarkan rekomendasi DPRD itu ada mekanisme tersendiri. Yang pertama saya sampaikan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPR di lembaga ini adalah tentang LKPD berdasarkan tata tertib. Tugas dan fungsi komisi membuat pentulen dari hasil kesepakatan bersama dalam berita acara disampaikan kepada pimpinan yang ditenangi oleh pimpinan komisi. Jadi bukan konsep seperti ini, konsep surat itu. Nah, bukan konsep surat seperti ini. Ini konsep saja, makanya nanti sekretariat tolong dijelaskan. Dari konsep surat ini saja sudah salah. Misalnya saya baca, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Papua Barat Komisi 1. Tidak ada. Selama 17 tahun kita di sini. Jadi yang pertama, tugas dan fungsi komisi. Apakah dia rapat kerja, apakah dia RDP, apakah dia RDPU, wajib hukumnya memberikan notulen rapat kepada pimpinan dalam berita acara. Bukan rekomendasi itulah yang kami luruskan dulu. Sudah saya jelaskan lebih awal. Bukan kita tidak mau tanda tangan seperti begini. Mengetahui ketua DPRD ini kan bukan ketua desa. Kalau saya tanda tangan ini salah, maka harus Komisi 1 sesuai dengan fungsi dan tugasnya membuat berita acara di hasil notulen rapat disampaikan kepada pimpinan. Apakah itu bentuk berita acaranya rekomendasi? Seperti yang disampaikan tadi, baru nanti tingkat pimpinan. Apakah ada mekanisme? Tapi kalau LKPJ ini diatur, ini dibahas 1 bulan rekomendasi berdasarkan keputusan DPRD lewat paripurna. Inilah yang saya coba sampaikan. Bukan saya tidak mau tanda tangan ini, bukan. Kalau keputusan itu saya ketua dalam paripurna. Kalau keputusan pimpinan, maka kami bertiga tanda tangan untuk rekomendasi. Tapi ini akan kita cari mekanismenya. Bukan kita tidak mau tanda tangan. Sebenarnya ini kan sudah sedetil-detilnya saya sampaikan kepada Adinda Firman. Saya minta ini, makanya saya hadirkan. Benar apa enggak konsep ini tuh? Sehingga saya bilang tadi, silakan baca tata tertib. Dari hasil RDP nanti bisa dibaca di sini. Ambil saja ini, tugas dan fungsi komisi. Apakah nanti berita acaranya berbentuk rekomendasi, tapi itu wajib hukumnya dilaporkan kepada pimpinan, ditandatangani oleh pimpinan rapat. Karena apa? Kami yang mengundang, Pak. Pimpinan yang mengundang, apa rapat kerja, apakah RDP, apakah RDP. Ini pimpinan yang mengundang untuk memfasilitasi oleh komisi terkait. Laporannya tidak pernah naik ke kita sama sekali, kecuali ini yang naik. Maka sebelum kami rapat, kami panggil ini. Kenapa setiap bukan saja dengan gram, setiap RDPU kita minta harus ada laporan sebagai berita acara hasil, karena kami yang mengundang. Jadi oleh karena itu mohon sekali lagi, mohon maaf, bukan kami tidak tanda tangani, cuma nanti akan dirubah menjadi berita acara notulen rapat disampaikan kepada pimpinan. Itu loh yang sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga apa sampaikan tadi kepada Adinda Firman sebelumnya, bahwa ini LKPJ wajib hukumnya rekomendasi 1 bulan dalam pembahasan. Kalau rekomendasi LKPJ ini dibahas oleh pansus, bukan oleh komisi. Ini diatur. Sehingga konsep ini saya kembalikan kepada sekretariat. Coba buatkan berita acara sesuai dengan fungsi dan tugas komisi itu. Nanti biar Ibu bisa baca fungsi tugas komisi. Semua alat kelengkapan dewan ini ada tata tertibnya tentang cara kerja. Apakah komisi, apakah banggar, apakah badan kehormatan, apakah badan musyawarah, ada mekanismenya. Termasuk mengeluarkan rekomendasi, ada aturannya.
Rekomendasi pun kita berikan kepada pemerintah, itu ada format yang diberikan oleh Mendagri. Tidak boleh keluar hanya catatan, saran, kritis, tidak boleh mengganggu bupati atau diganti. Sampai bunyinya begitu di TV. Nah, oleh karena itu sekali lagi, nanti ini akan coba dikonsepkan kembali. Hari ini kita selesaikan berita acara hasil RDP Komisi 1 bersama Keram, bersama Capil, bersama Anak Kesejahteraan dan AMD dalam berita acara untuk meminta rekomendasi oleh komisi itu tadi. Tapi konsepnya bukan begini. Gitu loh. Yang tanda tangan ini nanti adalah pimpinan komisi. Kira-kira gitu penjelasan Anda. Mohon izin. Tapi sebenarnya Pak Ketua, rakyat tidak mungkin memahaminya demikian. Apa yang Bapak jelaskan itu adalah soal teknis dalam batang tubuh DPRD. Ya, kami sebagai masyarakat sebenarnya apa yang Bapak sampaikan itu Bapak sedang mengoreksi diri Anda sendiri. Kalau ada kesalahan administratif dari Komisi 1, seharusnya komunikasinya dengan Komisi 1. Tapi kami sebagai rakyat tidak mungkin memahami soal tatip yang ada DPR. Itu maksud kami. Tapi kami merasa bahagia juga apabila tadi sudah Bapak sampaikan bahwa mekanisme selanjutnya akan segera dilakukan pembuatan berita acara, kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi tersebut. Kami juga mengapresiasi. Tapi soal yang awal tadi Bapak sampaikan itu adalah soal teknis. Itu adanya di DPR. Kami sebagai rakyat tidak mungkin memahami itu. Kami sebagai rakyat ini tahunya ini persoalan selesai, apa yang kita rapatkan selesai, karena tidak mungkin kita sudah rapat, udah RDPU 8 kali dan kemudian kita tidak menghasilkan apa-apa. Kan begitu cara berpikirnya. Gitu. Saya kira itu tambahannya. Ya, mohon izin Pak Ketua. Jadi sebenarnya Bapak sudah berbicara normatif dan teknis lah. Nah, tapi yang ingin saya tambahkan di sini, sebenarnya mohon Bapak lihat dulu rekomendasi itu kopnya kop mana Pak? Apakah kami yang menelurkan rekomendasi itu? Mungkin Bapak bisa melihat dengan baik. Kop surat itu dari mana Pak? Apakah dari Keram? Kami mengeluarkan kemudian menyodorkan kepada DPRD Kabupaten Sumbawa Barat kemudian meminta tanda tangan. Belum Pak. Nah mungkin bisa dijawab dulu. Itu jelas sekali Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Pak. Lantas sebenarnya dalam proses hampir 7 bulan ini seharusnya Bapak kalau memang memiliki etika yang baik memonitoring itu. Jangan mengeluarkan bahasa kepada kami ini ujuk-ujuk tiba-tiba ada di meja saya. Sementara untuk melakukan RDPU itu kan disposisi dari Bapak juga. Nah, lantas apa yang Bapak lakukan selama ini Pak? Kita sudah berjalan jauh dan tiba-tiba kita mundur. Sebenarnya Bapak itu sedang menelanjangi diri Bapak itu sendiri. Terlihat sekali bahwa bobroknya kinerja DPR di sini. Itu ada beberapa anggota DPR, termasuk Bu Waka juga sudah bertanda tangan di situ. Dan kemudian kita menyalahkan itu. Lantas apa yang sudah Bapak lakukan selama ini gitu loh. Sementara di situ jelas kop lagi, kop geram aja nih soal. Wajar Bapak sampaikan kepada kami. Ini kop DPR Pak. Dan kemudian dijelaskan secara teknis kepada kami dan seolah-olah kami yang menyodorkan itu ya. Saya rasa kok kebalik gitu loh Pak. Jadi itu Pak yang kami sesalkan Pak. Disposisi dari SIA yang melaksanakan itu lembaga DPR itu sendiri aja, pemerintah yang melaksanakan kemudian sesalahkan itu saya. Dan kemudian dengan tidak bersalahnya Bapak mengatakan ini tiba-tiba muncul di meja saya. Terus apa saya gawe? Nah, sementara saya disposisi ini SIA. Nah ini menggambarkan kepada kita bahwa begitu kurang baiknya kinerja DPR kita. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Baik. Jadi satu persoalan itu yang saya sampaikan lebih awal tadi. Kita yang mengundang, tapi kita tidak pernah diberikan hasil. Silakan Pak Sekretariat. Bukan tanggung jawab saya karena kita dilayani. Jadi begitu surat masuk dari sekretariat untuk RDP, kita terbitkan disposisi untuk RDP. Makanya tadi saya sampaikan, tugas komisi itu melaporkan hasil RDP. Silakan dijawab saja. Pernah enggak selama 8 kali ada laporan kepada pimpinan? Itu urusan internal Bapak. Ya makanya kita sampaikan bukan kita karena berita itu.
Harusnya Bapak evaluasi itu dulu, baru sampaikan kepada kami. Nah, salah dengan kami kan lucu kinerja DPR. Bukan, kita sudah rapat beberapa kali dengan mereka. Sekarang intinya kami Silakan minta sebentar dulu. solusi konkret aja Pak. Udah, kita tidak mau tahu. Solusi konkret akan dibuat berita acara. Ya udah gitu aja. Selesai sudah. Kapan berita acara itu akan diberikan? Silakan sekretariat. Bukan tugas saya untuk membuat. Silakan sekretariat kapan mau dibuat tentang betulan itu. Memang bukan tugas Bapak, tapi ini kita berbicara lembaga Pak. Iya, makanya saya bilang ini berikan kesempatan kepada sekawan ini dulu. Berikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak pimpinan dan Ibu pimpinan DPRD, rekan-rekan geram yang hadir pada saat ini, Bapak-bapak dari kepolisian serta staf DPRD yang ikut hadir juga. Jadi dari penjelasan tadi saya merasa agak tergelitik sedikit yang mengatakan bahwa ini tidak ada hasilnya. Sebenarnya sudah ada hasilnya Pak. Dengan ditandatangannya itulah hasilnya. Yang nanti kan itu hanya ketua DPR yang belum neken. Ya, dari hasil tertinggi daripada kalau menurut Hakim ini ya, hasil tertinggi daripada RTP. Mohon izin Pak Sekwan, jangan digeneralisir. Ya, maksud kami tadi itu bukan tidak ada hasil, artinya dalam proses meratifikasi ini diberatkan. Itu maksud kami, bukan tidak ada hasil dari RDPU. Demikian. Ya. Jadi begini Pak, maksud saya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua ya, bahwa ada salah SOP di situ dalam membuat hasil akhir dari RDP dengan Komisi 1. Hasil akhir Komisi 1 sebenarnya cukup dengan berita acara Pak, cukup dengan notulen yang hasilnya ditandatangani oleh semua peserta yang hadir. Nah, itu sudah kuat itu sebenarnya. Nah, kalau mau ditingkatkan lagi dalam bentuk rekomendasi, tentunya ada mekanisme tersendiri. Itu sih yang dimaksud oleh Pak Ketua tadi. Kenapa sampai saat ini belum diproses itu Pak? Jadi itu penjelasan saya. Tapi kalau memang nanti yang dituntut untuk merubah itu cepat saja kita bisa hari ini juga kita proses hasilnya itu Pak. Tapi dalam bentuk berita acara. Saya kira itu penjelasan dari kami dari sekretariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bisa hari ini ya dibuatkan berita acara notulen rapat. Ada yang lain? Jadi sebenarnya kami ingin mengambil kesimpulan sebenarnya atas peristiwa ini. Kenapa kami akhirnya hari ini mengambil upaya demonstrasi? Karena sebelumnya kami telah 4 kali bahkan 5 kali datang ke DPR ini untuk menindaklanjuti atas adanya janji-janji terhadap meratifikasi 5 rekomendasi itu. Tapi kan berkali-kali kami datang selalu dikatakan bahwa belum disahkan, ketuanya menolak, dan SOP yang dijelaskan itu kan bagian dari internal. Kami sebagai masyarakat tidak mau mengerti dan tidak mengerti soal itu. Dulu Pak, mohon supaya ini jelas supaya kami ini plong. Yang dijanjikan itu oleh siapa? Karena tidak ada dari kami gitu. Oleh orang-orang yang di sini. Orang-orang di sini itu siapa? Supaya jelas. Karena kami tidak tahu. Teman-teman Komisi 1 Pak. Pada dasarnya kan teman-teman Komisi 1 sudah menyampaikan, kami sudah menelurkan itu, tinggal pengesahan daripada Ketua DPR aja. Maksudnya tadi yang disampaikan oleh Pak Preman tentang janji-janji sudah berapa kali ke sini itu maksudnya. Karena kami ini pimpinan terus terang tidak ada laporan Pak. Ya, seperti yang saya sampaikan Pak Ketua, bahwa kami juga sempat beberapa kali komunikasi dengan teman-teman Komisi 1. Pada dasarnya teman-teman Komisi 1 sudah menandatangani berkas tersebut. Nah, tidak ada penjelasan dari teman-teman Komisi 1 yang menyatakan bahwa ini adalah kesalahan SOP. Nah, maka dari dasar itu kami menunggu Pak. Nah, dan seharusnya hal seperti ini tidak sampai ke kami Pak, karena tunggu lucu jadi non perkara Pak. Sebenarnya kami tidak ingin berbicara terlalu panjang lebar di sini. Intinya solusi konkret Pak, lamunan terbuka maka akan semakin mohon maaf kurang baik juga bagi lembaga Bapak seperti itu. Paham.
Jadi Nah, itu maka dari itu agar kita tidak saling menyalahkan dalam proses ini, nah konkretnya seperti apa? Apakah hanya sebatas notulensi rapat yang akan dihasilkan selama 8 kali ADPU itu, atau semacam rekomendasi dari lembaga DPR? Nah itu saya butuhkan langkah konkret aja lah Pak. baik. Makanya tadi supaya kami pimpinan juga tidak salah, Komisi 1 juga tidak salah, tidak yang kita salahkan. Agar kita ikuti aturan, maka tadi dibuat berita acara. Dari hasil berita acara itu, apakah tadi misalnya dari Komisi 1 hasil rapat dengan beberapa stakeholder itu diminta rekomendasi, ya bunyi berita acara rekomendasi. Tapi ini rekomendasi bentuk proses, gitu loh. Itu yang jadi bukan berita acara langsung tanda tangan rekomendasi, tidak. Itu satu. Yang kedua, saya berterima kasih bahwa dalam beberapa hari kita, supaya ini lebih ada penguatannya kita. Jadi tadi kami konsultasi dengan Komisi 1 juga, dengan Komisi 3 akan dibentuk perda tentang lingkar itu, baik tenaga kerja, kemudian sekarang dan segala macam. Nah sudah ada contoh perda untuk memperkuatkan semua teman-teman gerak ini terhadap tenaga kerja dan segala macam. Itu satu. Yang kedua, saya dengan Pak Ebek dengan pimpinan tadi, untuk tenaga kerja saat ini yang punya isu di sana, kami sedang mendata tentang PIL dan Amin data judi, sehingga untuk hari ini akan diperbaiki tentang konsep surat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan komisi. Itulah saya sampaikan tadi tentang fungsi dan tugas disampaikan kepada kami pimpinan agar kami tahu seperti apa disampaikan oleh Pak Firman tadi. Janji tidak pernah nyampaikan kita janji ini. Pimpinan ini tidak tahu Pak. Yang ngomong Komisi 1 di segala macam dengan Adinda, tapi mereka tidak pernah nyampe. Ya itu kan persoalan internal. Itulah yang kita sampaikan, gitu kan. Jadi seperti Pak Yudi bilang tadi, tidak ada yang kita salahkan, gitu. Tidak ada yang kita salahkan. Nah, agar kami ini pimpinan benar-benar mengikuti itu, sehingga ini hari Minggu yang lalu malam Jumat sudah berubah konsepnya dalam bentuk berita acara. Apakah berita acara itu konsepnya untuk rekomendasi sesuai dengan kesepakatan? Silakan saja buat acara, nanti Komisi 1 melaporkan kepada pimpinan ini 3, bukan ketua saja. Dan inilah nanti dibahas antara tingkat pimpinan itu tadi. Inilah mekanisme yang disampaikan. Itu loh. Makasih. Ya, mungkin mohon izin Pak Ketua. Sebenarnya terkait alur atau langkah administratif itu kami sangat menghargai lembaga DPR dan tidak mungkin juga kami masuk ke ranah itu. Sebenarnya yang ingin saya tanya itu simpel aja Pak. Nah, langkah konkretnya apa? Ya, yang pertama akan menelurkan notulensi rapat, kemudian diteruskan nanti prosesnya seperti apa kami kurang paham. Intinya kami percaya kepada lembaga ini bahwa akan ada rekomendasi nantinya. Nah kemudian juga kami sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat, karena sejauh ini kami sudah berjalan sudah lumayan jauh Pak. Kami pastinya membutuhkan tanggung jawab dari masyarakat. Kami tahu berkali nanya pangkat, tongkat itu merasa bertanggung jawab dari masyarakat untuk sampaikan kepada publik bahwa ini loh yang sudah kita lakukan. Nah karena sejauh ini banyak sekali isu yang mulai mencuat itu Pak. Nah kami ingin menyampaikan kepada masyarakat ini yang kami lakukan, ini loh kinerja DPR kita. Sebenarnya kita ini untuk bau bersinergi itu ya akan sangat baik sekali Pak. Ini loh yang dihasilkan oleh DPR itu. Kami akan berbicara seperti itu Pak. Jadi pada dasarnya pertama apa langkah, kemudian kapan kira-kira. Nah proses tersebut bisa diselesaikan. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan geram yang saya hormati, pertama alhamdulillah kita bisa silaturahim. Tadi sudah ditegaskan oleh Pak Ketua, secara substansi sebenarnya bukan kita tidak mau tanda tangan, tapi ini sebenarnya kan terkait dengan mekanisme bahwa KOP DPR kalau keluar rekomendasi itu, KOP DPR yang dibilang surat tadi, dia akan keluar dalam bentuk rekomendasi itu. Yang diatur dalam tata tertib itu hanya sementara dalam LKPJ, dan itu disampaikan di paripurna. Ini kalau bicara rekomendasi, sanaknya saya lebih runut. Saya tidak mau perpanjang tadi, tidak ada laporan apa semua, saya tidak mau masuk ke ruang itu. Kemudian memang ada juga yang menjadi keputusan DPR itu yang mungkin tanpa tidak lewat paripurna, tetapi dia ini merupakan hasil dari paripurna yang memerintahkan kepada pimpinan secara kolektif kolegial, ya. Dia merupakan hasil rapat, apakah itu dari pansus, dari
apalagi biasanya rapat kerja DPR yang disampaikan di paripurna. Maaf, ini saya tambahkan ini Pak, biar kita sama-sama paham. Ya, baru dia kembali ke pimpinan, walaupun nanti dia tidak masuk ke paripurna lagi, tapi ini dia bisa keluar sebagai rekomendasi atau keputusan. Contoh, karena terjadi kasus penjualan saham, itu hasil pansus, kita tanda tangan. Nah, terkait dengan hal ini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, tahapan yang mutlak harus masuk dulu ini, Pak Sekretariat, usahakan hari ini berita acara dari hasil rapat yang di dalamnya ada 5 rekomendasi ini, tolong disampaikan kepada pimpinan. Ya, bukan ujuk-ujuk maksudnya mau minta rekomendasi langsung kop DPR keluar gitu ya. Bukan, ini yang kita minta ke sekretariat sebagai bahan koreksi nih hasil pembicaraan kita juga tadi. Sampaikan hasil notulensi dan berita acara rapat komisi 1 dengan teman-teman keram dan para pihak itu ke pimpinan. Nah, nanti di pimpinan dan harus ada poin yang menjelaskan bahwa pihak dari hasil rekomendasi itu salah satunya meminta supaya ada keputusan lembaga, bukan hanya dari notulensi tadi. Baru nanti kita apakah ini cukup dengan hanya 3 pimpinan merapat atau kita melibatkan fraksi dan alat kelengkapan, karena itu mekanisme bangun salah itu maksud saya lembaga. Jadi mungkin tahap yang hari ini yang akan kita sampaikan. Terima kasih juga mengoreksi kami ini di internal. Ya. Pihak sekretariat tolong dibuat ini dalam bentuk berita acara itu ke pimpinan. Nanti kita pimpinan ini akan meminta lanjutinya. Apakah kita mengundang pimpinan fraksi, pimpinan alat kelengkapan yang lainnya untuk segera mengeluarkan dalam bentuk rekomendasi. Kami itu baca rekomendasi balong sekali Pak, apalagi kami ngambil dulu setuju sekali dengan ini Pak. Hanya tahapannya ini yang supaya tidak salah itu. Nah, kalau rekomendasi itu segera, ya dalam pekan berikutnya kita sudah bisa melakukan di tingkat pimpinan ini, melibatkan alat kelengkapan mana, apakah fraksi untuk kita melakukan diskusi. Mungkin begitu Pak Ketua dari saya. Jadi sekali lagi tidak ada maksud dari Pak Ketua dan kami untuk tidak menyetujui rekomendasi ini, tapi kalau keluar rekomendasi ini keluar, Pak Ketua ini bisa di-impeach juga ini karena dia melanggar undang-undang tata tertib DPR itu, gitu ya. Itu masalahnya. Gitu. Jadi mungkin itu teman-teman dari GRAM. Ya. Jadi ini tahapannya masuk berita acara itu nanti kita akan masuk. Dan itu memang tahapan. Ya, karena rekomendasi resmi yang keluar dari DPR itu yang diatur dalam tata tertib yang melalui paripurna itu hanya 1 LKPJ. Kalaupun ada yang lainnya, tahapannya seperti tadi itu. Ya. Jadi itu mengenai maaf. Ya. Mungkin tadi katakan kami penting ini juga harus ditahu oleh teman-teman bahwa tahapan ini ada di sini. Jadi mungkin itu tambahan dari saya. Ya, mudah-mudahan bisa kita sama-sama memahami. Mudah-mudahan setelah masuk ini bisa kita segera Pak Ketua nantinya untuk menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan yang saya hormati, sekretariat, teman-teman dari seluruh yang hadir. Poin intinya kami bertiga sudah komunikasi dan menyepakati hal-hal yang disampaikan tadi akan merubah segera untuk hasil pertemuan Komisi 1 berkaitan dengan kami sepakat itu kami sebut sebagai berita acara yang menghasilkan rekomendasi itu bisa dikeluarkan minggu ini supaya bisa kami bahas ke tahapan berikutnya di minggu depan. Gitu. Nah, saya pribadi tidak pernah menjanjikan di luar yang saya tanda tangani. Gitu ya. Artinya kami bersepakat, kami bertiga, dan tadi sempat kami sampaikan juga ke kepala daerah terkait kondisi ini dan beliau sangat setuju gitu dengan rekomendasi 5 buah ini. Dan pemerintah daerah juga akan melakukan evaluasi dengan dinas-dinas terkait mengenai persiapan dan biro hukumnya terkait persiapan smelter dan lain sebagainya gitu. Sehingga mereka akan mengarahkan ini ke tingkatan berikutnya berupa rancangan perda begitu, supaya saling mengikat antara dinas yang satu dengan dinas yang lain, tidak ada tumpang tindih
ataupun nanti yang saling bersinggungan yang menghasilkan kesalahan gitu. Nah, mungkin itu poin tambahan yang bisa saya sampaikan, Pak Ketua. Saya berikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waka yang telah menambah apa menjadi kita bersama dalam diskusi ini. Saya pikir bahwa apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi ini menjadi catatan. Barangkali dalam hal ini misalnya apa disampaikan oleh Dinda Yudi, tentu juga kami mengakui. Oleh karena itu, kenapa ini saya sampaikan tentang substansinya dulu, supaya sekretariat juga bekerja berdasarkan aturan. Kami ini terus terang ini saya buka tentang internal kami. Tadi kami di atas tentang surat, tentang laporan hasil RDP. Capek kita sama ini. Makanya saya bilang kalau memang udah mampu pindah. Kalau udah mampu pindah. Tetapi gerakan ini kita sangat setuju. Di kota yang menjadi PR berpakaian, udah mau kegawin saya. Sehingga tadi kita konsultasi dengan Bupati pun menyetujui untuk kita berkembang, tapi harus lewat mekanisme supaya tidak salah kita. Sehingga hari ini kalau bisa selesai hari ini apa namanya berita acara, selesaikan aja hari ini. Kalau besok silakan. Maka apa disampaikan oleh Wakil Ketua tadi, insyaallah dalam ini kami coba akan komunikasi dengan pimpinan komisi atau pimpinan fraksi untuk kita bahas bersama, karena kop surat ini akan keluar lembaga yang kami tanda tangi bertiga, bukan saya sendiri, kecuali lewat paripurna saya sendiri itu. Misalnya LKP itu tadi. Nah, inilah prosedur yang saya sampaikan kepada teman-teman gerak agar kita sama-sama saling memahami. Bukan lillahi ta'ala, saya bukan tidak mau tanda tangan, bukan tidak setuju, tapi ingin supaya saya, kalau saya tanda tangan ini, bayangkan wakil ketua dengan yang saya diimpeach gimana? Karena menyalahi aturan itu tadi gitu. Sehingga hari ini insya Allah sekretariat menjadi pelajaran kita bersama. Apa disampaikan oleh Dinda tadi dalam hal ini Yudi tentang apa hasil-hasil daripada RDPK, RDPUK, rapat kerja mesti disampaikan kepada pimpinan berdasarkan tata tertib supaya tidak salah. Kami ini loh selama ini 8 kali kita pernah ada misalnya seperti itu yang kita pernah ada, tapi selalu kita tanya apa hasilnya. ODP tanggal sekian kita buat disposisi, di mana hasilnya belum ditindaklanjuti, buat disposisi sampai 8 kali kita buat itu. Kita dukung gerakan-gerakan ini untuk anak-anak kita KSB ini. Sehingga tadi banyak sekali kita diskusi Bupati menyetujui untuk merekomendasikan ini. Karena kenapa kami diskusi dengan beliau? Karena ada Cakil sama Nakes untuk direkomendasikan itu. Kan anak buahnya. Karena biasanya rekomendasi kepada pimpinannya gitu kan. Jadi setuju dan insya Allah Komisi 3 sama 1 akan berangkat kemana? Mengambil contoh perda semacam undang-undang Omnibus Law itu. Nanti ada tenaga kerjanya, ada gabungan dari luar AMT tentang kawasan industri. Itu yang disarankan. Sehingga rekomendasi ini bukan tidak bagus, tapi mari kita ikuti prosedur yang benar supaya saya menjadi ketua DPRD ini tidak salah. Insya Allah dalam apa disampaikan oleh Pak Waka tadi, dalam minggu ini barangkali bisa kita komunikasikan. Melihat dari agenda terhadap rancangan Raperda 2021 ini, ada celah dan kita akan rapat gabungan komisi dengan pimpinan ini, itulah yang menjadi hasil keputusan lembaga tanpa paripurna. Kira-kira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sedikit Pak Ketua, Bu Kahar, Bu Darisa dan Bang Aidin, Bapak Sekwan juga dan teman-teman gerakan muda Sumbawa Barat. Jadi atas kekeliruan ini ya, mungkin ini dibilang kekeliruan ya yang terjadi di lembaga DPRD. Karena kami apapun nantinya peraturan-aturan yang ada di sini kami tidak paham. Jadi harapan kami dan kita semua di sini mohon apa yang menjadi keinginan kami, keinginan masyarakat Sumbawa Barat ini, kalau memang apa yang diminta oleh ke Pak Sekwan segeralah. Nah, karena untuk apa Pak? Ini sangat penting dibuat masyarakat Pak. Sebentar lagi
smelter ini akan segera. Jadi kenapa kami sampai itu lakukan aksi, karena waktu ini saking. Nah kami melihat bahwa kinerja DPR kok begini, supaya kami lebih bisa labas. Nah, tapi yang kami saat bekerja sama sambil ke dinas, ke pemerintah, ke kami ini kan. Nah, mohon rekomendasi ini apapun bentuknya, entah bahasanya disahkan, entah bahasanya itu diparipurnakan, tolong teman-teman lele, karena waktu ini tak. Sementara tahu kemanduan sedang bekerja, runtung sok natama. Jadi itu mohon dipercepat dan jangan ditunda-tunda, Pak, supaya dan untuk kawa Pak itu berkerkas. Kemanten 2019 itu yo sangat berenang-renang. Nah, jadi mungkin itu harapan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sesedap ketua DPR kembali. Nah, saya mewakili teman-teman, maksudnya niatnya baik, Pak. Tidak ada yang ingin saya tambahkan, cuma apabila dalam proses ini hal yang sifatnya kurang baik dan apapun, sebenarnya saya mau apresiasi dari responnya Bapak-bapak ketua DPR ini, unsur ketua DPR ini. Nah, dan kemudian yang menyampaikan kami meminta maaf, Pak. Mohon sekiranya karena memang kami ini darah muda, Pak. Nah, jadi memang ini gaya kami menyampaikan sesuatu, tapi mungkin menurut pandangan saya mungkin akan merasa sedikit risih. Nah, maka dari itu saya minta kesempatan tadi itu untuk meminta maaf karena saudara saya ini belum sempat menyampaikan permohonan maaf tersebut. Sudah tidak ada lagi, Pak. Biasa, sobat kita pegadipkan keluar kok. Karena kami saling betah. Jadi terima kasih kepada Yudi, terima Tony. Mohon izin karena belum selesai sebetulnya. Nah, itu soal sesuai dengan tuntutan yang kita layangkan. Ada 2 poin. Yang pertama itu soal mempercepat proses paripurna untuk pengesahan 5 poin itu, dan sudah selesai, sudah dijawab. Kemudian yang kedua itu kami meminta juga kepada DPRD untuk melakukan koordinasi, supervisi, monitoring dan mendorong segera terbentuknya satuan tugas pelaksana, apalagi ini sudah disetujui oleh Pak Bupati, ya, untuk pelaksana dari 5 poin yang ada di dalam rekomendasi itu. Saya kira itu mungkin ini menjadi terakhir. Saya ingin tutup dengan sebuah aforisme. Manusia itu memiliki keterbatasan untuk mengenal orang lain. Bisa di awal, bisa sampai di akhir. Itulah sebabnya kita membutuhkan semacam pertemanan, persahabatan. Barulah di ujung kita akan bertemu dengan kesejatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Saya ini tentu orang tua banyak belajar dari anak muda. Dan saya sangat berterima kasih terhadap gerak yang selama ini mensuarakan tentang tenaga kerja. Begitu kami dari pimpinan mendukung terhadap ini sampai 8 kali RDP. Begitu kami dukung. Setiap naik untuk RDP tentang tenaga kerja dan surat masuk tenaga kerja tidak pernah lebih dari 2 hari saya disposisikan kepada komisi terkait dalam rangka mendukung itu tadi. Oleh karena itu sekali lagi Yudi, kemudian Tony, Firman, termasuk selama ini barangkali apa yang diharapkan terlambat kali tentu kami minta maaf karena memang ini ada keperluan kita bersama. Oleh karena itu kami atas nama pimpinan juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, yang pertama kesimpulan kita pada hari ini adalah yang pertama, besok berita acara tentang hasil RDP karena sekarang ini kerja 3:30. Nah, besok sudah ada di meja pimpinan. Isinya apa? Tetap hasil komunikasi, tetap hasil RDP Komisi 1, yaitu rekomendasi. Nah, setelah itu kami coba konsultasi dengan pimpinan. Mudah-mudahan dalam minggu ini ada celah kami akan rapat pimpinan dengan pimpinan gabungan komisi. Karena kami nanti kan ada 1 bulan ini ada pembahasan pertanggungjawaban. Ketika ada celah 1 hari saja nanti kita lihat hasil musyawarah badan musyawarah, kami akan ambil di situ untuk musyawarah mufakat pimpinan dengan gabungan komisi. Kami akan melakukan rekomendasi. Rekomendasi ini sebagai tugas tanggung jawab nanti akan kita berikan tugas sesuai dengan fungsi. Misalnya tentang tenaga kerja, kami fungsikan kepada Komisi 1.
Misalnya tentang capil Komisi 2. Karena rekomendasi ini kita sampaikan dengan surat pengantar kepada masing-masing tujuan rekomendasi itu tadi. Ke capil kita sampaikan surat pengantar berdasarkan rekomendasi berita acara rekomendasi. Termasuk juga tenaga kerja dan AMT. Dan AMT inilah prosedur yang coba kita lakukan sesuai dengan yang kita mau. Apa? Tanda tangan cuma dengan bui. Coba aja. Selebih itu demo fokus untuk tanda tangan dia. Tapi nak menyambut dia aturan. Tapi kalau ini insya Allah kita bersama bagaimana kita pekerjakan tenaga kerja. Yang kedua, barangkali ku salah. Nah, kita minggu depan sudah sampaikan kepada Komisi 1 dan jajarannya. Rapat kerja saya minta inisiatif Komisi 1. Jadi yang kita undang nanti masalah tenaga kerja bukan AMT. Karena yang melakukan kontrak itu adalah Amin sama PIN. Jadi kami terang selusuri siapa yang punya Amin ini. Karena itulah yang merekrut tenaga kerja itu tidak ada sama kayak saat dulu Nyumun membangun konstruksi. Jadi diberikan ketis, kepelundan dan segala macam, selesai proyek baru diserahkan ke AMT. Ini juga seperti itu. Sehingga kami cari data nanti untuk kita undang PIL dengan Amin. Semua kawasan industri itu dipegang oleh Amin, bukan AMT. Supaya kita sama jalan bergerak ini. Kita bergerak sama-sama sehingga insya Allah perda ini setelah selesai pembahasan raperda pertanggungjawaban kita akan ambil semacam usul itu tadi tentang tenaga kerjanya, tentang sekarangnya, tentang pengusaha lokalnya, tentang bahan lokalnya, itu masuk di dalam perda. Bupati hari ini memanggil staf ahli hukumnya untuk mengkaji supaya punya kekuatan. Kita juga ingin punya PAD, ingin punya PAD, makanya Komisi 3 dan ini pasalnya menyoroti tentang sekarang itu tadi. Ini latar belakangnya. Sehingga rekomendasi 5 ini kami coba konsultasikan tadi. Sehingga kita ikuti prosedur dan kita berkuat dengan perda tentang tenaga kerja itu tadi. Kira-kira 2 kesimpulan itu tadi, insya Allah mudah-mudahan kita sehat walafiat dalam minggu ini. Insya Allah akan kita berikan rekomendasi setelah ada hasil rapat kerja pimpinan dengan pimpinan komisi. Itu janji. Nah, apapun bentuknya, kami akan menelepon, ada kata Yudi, kemudian Tony, hasilnya nanti. Dari hasil rapat kami dengan unsur pimpinan komisi, karena mekanisme tidak melalui paripurna. Kalau paripurna punya mekanisme, tidak ada mekanismenya. Yang menyampaikan penjelasan terhadap rekomendasi siapa, tapi ini akan mengambil keputusan pimpinan, yaitu tertangan bertiga. Kira-kira demikian, cukup. Sekali lagi, saya atas nama ketua bersama pimpinan sekretariat menyampaikan permohonan maaf tentang hal ini. Mudah-mudahan misalnya kita ke depan lebih bagus, bagaimana kita perjuangkan tenaga kerja yang ada di Bogor Sumba Barat bersama kami DPRD Sumba Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta foto.